Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus. Pagi hari ini kita merenungkan kembali tujuan kematian Kristus, yaitu memampukan kita hidup bagi Kristus dan bukan bagi diri sendiri lagi. Teks yang kita mau baca dari 2 Korintus 5:16, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita berdoa. Bapa di surga, sertailah kami melalui Roh Kudus, supaya firman yang kami renungkan pagi hari ini memberkati hidup kami. Amin. Cuma sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, tujuan Yesus menderita dan mati seperti ayat yang telah kita bacakan, supaya kita hidup bagi Kristus dan bukan bagi diri kita sendiri. Dan ini ditujukan firman bukan hanya kepada jemaat Korintus, tetapi juga kepada kita yang hidup pada saat ini. Agar kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah menebus, menyelamatkan kita. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita diselamatkan, hidup kita masih di dalam kuasa dan perbudakan dosa. Sehingga kita gagal dan juga tidak dapat memuliakan Tuhan kita. Hidup kita tidak dapat mengasihi Dia dan tidak dapat menuruti kehendak-Nya yang mulia. Tentunya ini masalah terbesar dalam hidup kita. Nah, bagaimana agar kita dapat hidup bagi Kristus? Maka Kristus berbuat sesuatu. Dia harus membayar dosa kita itu dengan dirinya rela mati. Menanggung hinaan dosa kita. Dan hinaan dosa itu ditimpakan kepada dirinya. Dengan kita hidup bagi Dia oleh kematian dan kebangkitannya, tujuannya adalah supaya kita dapat kembali menikmati persekutuan dengan Yesus yang adalah Allah dan manusia. Yesus yang sempurna moralitasnya, yang maha bijak, maha adil, maha baik, dan maha kuasa. Mengenai hal ini, penulis Ibrani 1 ayat 3 mengatakan bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan John Piper dalam bukunya yang kita renungkan sampai hari ini mengatakan dengan kita hidup untuknya, kita bisa melihat dan mengenalnya. Dan ini merupakan satu hal yang lebih memuaskan daripada seluruh yang ditawarkan oleh dunia. Apa yang terbaik dan terpenting setelah kita mengenal dan hidup bagi Dia? Paulus memiliki pemahaman yang agung yang patut kita teladani. Terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8. Paulus berkata, "Tetapi apa yang dahulu keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Sebuah pengakuan iman, pengagungan kepada Kristus. Tujuan Kristus mati bagi kita yang lain, Bapak Ibu, bukan hanya dapat hidup bagi Dia dan untuk Dia, tapi supaya kita dapat menikmati keindahan Kristus yang tak terkira. Juga untuk menikmati kekayaan anugerah-Nya. Untuk itu Yesus, supaya kita dapat menikmati kekayaan anugerah-Nya, maka Dia harus pergi ke surga. Tujuannya mengutus Roh Kudus, Sang Penolong, agar menolong kita hidup untuk Dia. Sehingga kita dapat memuliakan Dia dan mengasihi Dia, berbuah baginya. Dan yang tidak kalah penting, kita tahu bahwa Allah beserta kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita semua, dan itu patut kita pikirkan dan renungkan.
Saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Kristus. Apakah hidup saudara dan saya untuk Dia? Untuk memuliakan Dia, melayani Dia? Atau masihkah hidup kita seperti manusia lama? Hidup hanya untuk diri sendiri, memuaskan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, menuntun kita untuk menyambut, mempersiapkan diri kita merayakan peringatan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.